Kalau para investor ketika taruh duit mereka, investasi mereka tidak mengindahkan aspek environment atau sosial. Katakan sembarangan berinvestasi, sehingga berinvestasi pada perusahaan, pada saham, pada instrumen investasi yang tidak peduli terhadap lingkungan atau terhadap sosial. Suatu saat bisnis ini tidak akan survive in the long run, atau tidak akan perform sebaik perusahaan lainnya, karena mereka istilahnya menaburkan risiko. Ketika mereka tidak care environment, sosial, mereka menaburkan risiko. Yang terjadi ya setidak-tidaknya di pasar global ya, justru sebaliknya, Mas Iwan, bahwa krisis pandemi COVID-19 ini ya menggugah warga dunia gitu, untuk lebih peduli kepada prinsip-prinsip keberlanjutan, karena COVID-19 ini memberikan pembelajaran lah bagi kita. Ketika kita investasi harus bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan doing no harm. Kalau saya beli saham tertentu di Bursa Efek Indonesia, saya pernah isu itu perusahaan-perusahaan tidak doing harm kepada lingkungan kita, gitu ya, dengan polusi, tidak melanggar hukum, tidak mempekerjakan anak-anak misalnya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam segala macam. Halo Sobat Konservasi, selamat datang di Bincang Hutan Tropis bersama TSA Sumatera. Kali ini kami bertiga, saya Yuda, saya Samedi, dan saya Iwan. Kami akan berbincang mengenai investasi berkelanjutan dan perlindungan terhadap hutan tropis. Kali ini narasumber yang sudah datang adalah orang yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun di bidang pasar modal seperti itu. Beliau adalah Pak Riki Frindas. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Yuda, terima kasih. Selamat datang di Bincang Hutan Tropis TSA Sumatera, Pak. Terima kasih Pak Samedi, Pak Iwan juga, terima kasih undangannya. Nah, Pak Riki ini adalah Ketua Pengurus Yayasan Kehati, benar Pak? Betul. Dan uniknya nih, Sobat Konservasi, Pak Riki ini sebenarnya beliau adalah lulusan dari Teknik Elektro di Perguruan Tinggi di Bandung, Pak. ITB ya Pak ya? Iya betul Mas. Tapi kemudian beliau nyemplung selama lebih dari 20 tahun Pak di bidang pasar modal ya. Pasar modal. Dan sekarang beliau adalah ketua pengurus Yayasan Kehati. Boleh diceritakan Pak, kenapa latar belakangnya bisa menarik itu? Oh iya, terima kasih Mas Yuda, ini cerita aja ya. Memang saya latar belakang formalnya Teknik Elektro di ITB di Bandung. Kenapa saya masuk Teknik Elektro? Saya rasa karena waktu itu rekan-rekan saya semuanya pengen masuk Teknik Elektro, dan saya juga lumayan bisa matematik. Dan alhamdulillah saya terima di Teknik Elektro di Bandung. Ya, kan, tetapi setelah berjalan beberapa saat saya bertanya-tanya gitu, apa benar saya ingin berkarir di bidang teknik, khususnya teknik elektronika atau telekomunikasi atau komputer dan semacamnya. Nah, gitu, dan saya menyadari sebelumnya saya juga senang hal-hal yang bersifat seni, sosial dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan gitu, karena saya agak ragu-ragu, saya memutuskan untuk mencoba menggali ilmu lain. Nah, jadi setelah tahun saya kuliah di ITB gitu, sebetulnya saya kuliah juga di Universitas Padjadjaran ya. Saya masuk Fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Kenapa saya pilih ekonomi? Waktu itu saya timbang-timbang aja, mungkin ini adalah jalan tengah. Saya senang sosial, saya senang mungkin sastra, seni, tapi saya juga pengennya realistik, dan saya juga senang matematik sebetulnya. Tapi tidak merasa tersesat kan Pak? Tidak, saya merasa senang, merasa bangga Pak, kuliah di ITB maupun di Unpad. Ya, saya akhirnya kuliah juga di tersesat di jalan yang benar. Mudah-mudahan Pak. Ya begitu Mas Yuda, akhirnya saya menyelesaikan pendidikan di ITB. Tentu alhamdulillah saya juga bersyukur. Saya memutuskan segera berkarir di bidang keuangan atau ekonomi. Jadi walaupun saya terus terang lebih banyak fokus kuliah di ITB, karena saya bukan Superman juga bisa 2 kuliah. Tetapi ilmu-ilmu yang di Universitas Padjadjaran ternyata lebih menarik bagi saya. Tapi saya bangga sebagai alumni ITB, jangan. Tetap alumni ya? Ya, sama. Bangga dua-duanya. Tapi terus terang ilmu yang saya pelajari di Unpad yang lebih lebih menggugah saya untuk karir saya. Jadi begitu saya lulus ITB, saya langsung memutuskan berkarir di bidang keuangan. Saya nggak pernah berkarir di bidang teknik. Jadi kayaknya ini relate dengan apa yang akan kita bicarakan kali ini Pak. Jadi kita kan akan bicara soal investasi berkelanjutan tuh. Iya. Kalau berkelanjutan mungkin kita sering mendengar istilah sustainable development, dan juga di dalam investasi ini kan ada yang namanya
sustainable investment, apa social investment atau ESG investment dan segala macam gitu. Jadi mungkin latar belakang Bapak ini juga mungkin relevan untuk memberikan pencerahan ke kita pada kali ini untuk bicara soal investasi berkelanjutan gitu Pak. Jadi kalau tadi saya sebutkan beberapa jenis investasi gitu, apa perbedaan dari berbagai macam jenis investasi atau model-model investasi itu, dan kemudian kira-kira mana yang menjadi mainstream sekarang Pak? Ini kayak istilah-istilah baru buat kami. Iya Pak, Alien, ya? kita pengen belajar nih Pak. Iya. Sama Pak nggak sih itu Pak? Iya, terima kasih Pak Sam, Mas Iwan. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu lah, sedikit memberikan pencerahan terhadap sustainable investment atau ESG investment yang kebetulan juga merupakan sedikit banyak terkait dengan apa ya yang saya lakukan. Karir saya 20 tahun di investasi dan sekarang saya di Hasan Kahati ikut terlibat dalam usaha-usaha konservasi ataupun sustainability. Ya betul. Kalau boleh saya bilang, globally di dalam 2, 3, atau 4 tahun terakhir gitu, segmen investasi, strategi investasi, produk investasi yang tumbuh paling pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah sustainable investment. Kalau kita ngomong dalam konteks pasar modal, biasanya orang bilang ESG investment. Jadi E itu environment, S itu social, G itu governance, tata kelola. Jadi basically sama lah ya, karena sustainable itu artinya kan kalau kita ngomong sustainable development ataupun sustainable investment, jadi merupakan strategi pembangunan atau investasi yang berkelanjutan gitu, supaya dia berkelanjutan gitu, yang artinya tidak merugikan masyarakat sekitarnya dan juga sustain hingga di masa yang akan datang. Syaratnya tentu kita harus mempertimbangkan aspek sosial dan mempertimbangkan aspek environment, ya makanya namanya ESG. Kira-kira seperti itu sih. ESG investment, sustainable investment, basically kurang lebih itu barang yang sama ya. Walaupun tentu bisa jadi didefinisikan sedikit berbeda, tapi intinya sama. Nah, memang banyak lagi sih istilah-istilah yang terkait sustainable investment ini atau ESG investment ini yang memang itu maknanya agak khusus gitu, maknanya agak khusus. Ada orang yang bilang green investment itu sama nggak sih? Itu mungkin subsetnya Pak ya. Mungkin jadi kalau sustainable itu atau berkelanjutan itu kan kalau yang sering kita dengar kan triple P sih. Gak hanya mikirin profit tapi juga mikirin people, which itu sosial S-nya. Mikirin planet juga ya. Tapi itu adalah environment gitu. Kalau Pak Emil Salim gitu ya, guru lingkungan kita semua dari 30 tahun lalu yang ngomong kan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan itu semuanya hal yang sama, memang aspek environment green itu dan sosial. itu ya? Jadi green itu adalah salah satu aspeknya. Jadi kalau ngomong green investment, artinya dia adalah sustainable investment juga. Tapi hanya fokus biasanya aspek-aspek green, aspek-aspek environment. Itu memang kenapa kita perlu sustainable investment itu Pak? Memang Sebuah keniscayaan sih Pak ya, keniscayaan sih ya. Sustainable development juga intinya adalah kita harus lakukan karena keniscayaan. Kalau kita nggak sustain, nggak bisa berlanjut gitu. Bahwa pembangunan yang kita inginkan ya tidak akan berlanjut seperti apa yang kita inginkan jika kita tidak mengindahkan aspek-aspek environment dan juga aspek-aspek sosial. Karena aspek-aspek environment atau konservasi tidak bisa dilaksanakan juga tanpa kita mengindahkan society, masyarakat. Dan sama juga di sustainable investment. Kalau para investor ketika taruh duit mereka, investasi mereka tidak mengindahkan aspek environment atau sosial. Katakan sembarangan berinvestasi, sehingga berinvestasi pada perusahaan, pada saham, pada instrumen investasi yang tidak peduli terhadap lingkungan atau terhadap sosial. Suatu saat bisnis ini tidak akan survive in the long run, atau tidak akan perform sebaik perusahaan lainnya, karena mereka istilahnya menaburkan risiko. Ketika mereka tidak care environment, sosial, mereka menaburkan risiko. Dan selayaknya kita tidak berinvestasi pada perusahaan seperti itu, karena nanti akan merugikan kita juga sebagai investor. Jadi sebenarnya dua hal ya Pak ya, tidak hanya dilihat dari sisi keberlanjutan ekosistem saja, tapi juga dari sisi investasi juga mestinya dengan adanya investasi berkelanjutan ini akan lebih jangka panjangnya juga lebih aman ya. Betul. Jadi sustainable investment itu ada dua perspektif sebetulnya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu memang perspektif dari investor. Jadi investor gitu ya, bahwa mereka pengen make sure bahwa uang saya ini, investasi saya ini sustain gitu. Nah, kalau yang kita lihat biasanya kita masyarakat awam atau NGO, kita kan lebih melihat kita di sini, perusahaan di sana, investor di sana, kita make sure
Ketika Anda bisnis, ketika Anda investasi, jangan sampai merugikan lingkungan dan sosial. Nah itu ketemu ternyata gitu. Kalau bisnis perusahaan itu tidak merugikan lingkungan dan sosial, kalau mereka benar-benar mengintegrasikan gitu ya aspek sosial dan lingkungan dalam strategi investasi mereka, itu akan reward mereka juga pada akhirnya. Dan ini ada ini bukan kebetulan, ini memang ada logika ekonomiknya gitu. Ada logika ekonomiknya. Sehingga sekarang memang di market atau di ekonomi yang memang sudah berlangsung cukup fair, kepentingan lingkungan dan sosial itu memang beririsan dengan kepentingan investor. Sekali lagi ya, di mana market yang sudah fair seperti di banyak negara maju, kepentingan lingkungan dan sosial semakin beririsan dengan kepentingan investor. Nah, boleh saya katakan ya, saya tadi bilang ya, investasi ESG di pasar modal global atau sustainable investment kan booming beberapa tahun terakhir. Apakah booming ini karena para investor, para kapitalis yang punya uang ini mereka semakin care terhadap lingkungan, terhadap sosial? Iya, itu iya. Tapi sebetulnya lebih karena mereka sadar kalau mereka nggak care lingkungan sosial, mereka akan rugi atau akan kalah dibandingkan investor lain. Itulah yang mendorong. Tapi dari sisi ekonomi apakah tidak menurunkan return mereka, Pak? Justru tidak, Pak. Justru tidak. Dan ini ada logika ekonominya sebetulnya. Kalau tadi kan saya sudah sempat singgung gitu contoh kecil gitu ya. Kalau memang dia perusahaan ini sembarangan gitu ya mengelola bisnisnya sehingga dia merugikan masyarakat, merugikan lingkungan. Nah, di situasi di sistem ekonomi yang sudah cukup fair gitu, itu akan berbalik ke dia. Mungkin dia dihukum oleh regulator, bayar denda, mungkin dia dituntut, mungkin perusahaannya akan ditutup, masyarakat mungkin akan menutup akses mereka terhadap sumber daya di sekitarnya, konsumen mungkin akan memboikot produknya, pada akhirnya akan balik ke mereka. Dan itu terjadi karena masyarakat, stakeholder di sekitarnya, termasuk regulator sekarang semakin aware. Ya, kalau saya boleh buka dulu Pak ya. Nggak apa-apa. Kita kan social distancing, jadi Bapak udah pakai face shield, jadi saya bisa ngomong. Oke, soalnya kalau nggak pegawai. Oke. Jadi kalau kita bicara dengan konteks kekinian sekarang gitu Pak, kan kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu kan ya. Yang kita hadapi kan sekarang ini health crisis Pak. Tapi mungkin bukan cuma health crisis, juga economic crisis gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah investor masih peduli Pak dengan soal sosial dan lingkungan yang seperti Bapak sebutkan tadi gitu loh? Ya itu mungkin pertanyaan di kita semua, terutama orang awam ya. Sekarang orang fokus ada health crisis, ada economic crisis. Kok kayaknya terlalu berlebihan ya ngomongin lingkungan atau apa gitu. Tapi yang terjadi ya setidak-tidaknya di pasar global ya, justru sebaliknya Mas Iwan, bahwa krisis pandemi COVID-19 ini ya menggugah warga dunia gitu, untuk lebih peduli kepada prinsip-prinsip keberlanjutan, karena COVID-19 ini memberikan pembelajaran lah bagi kita gitu, bahwa keberlanjutan ekonomi, bahkan keberlanjutan eksistensi kita di planet bumi ini memang tergantung bagaimana kita memperlakukan alam di sekitar kita. COVID-19 ya karena kita melintasi batas terlalu jauh ya Pak Sam ya, dalam mengintervensi kehidupan alam liar itu COVID-19 adalah salah satu contohnya. Ini sebetulnya menggugah warga dunia, termasuk para investor. Dengan adanya COVID-19 ini, komitmen dan tekad dari investor besar itu semakin kuat terhadap investasi berkelanjutan. Dan ini memang di backup dengan action dan dengan data. Jadi kalau saya boleh kasih contoh ya, selama kuartal pertama tahun ini misalkan, ibu bapak ya, bapak semua nih, maaf ada ibunya ya. Mudah-mudahan audiens kita ada ibu-ibu ya pasti ya. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Tahu ya pasar saham kan anjlok seluruh dunia. Investor panik. Duit keluar loh dari berbagai besar saham, termasuk dari BI. Duit keluar dari produk-produk investasi yang berbau saham semua keluar karena market hancur lebur. Ada datanya. Ada satu jenis produk investasi yang selama periode itu nggak turun, nggak keluar. Justru duit masuk terus. Itu ada produk-produk investasi yang berbasis ESG. Jadi ada, tadi saya cross check lagi, saya lihat data dari laporan dari UBS Asset Management. Saya kemarin juga cek dari data Financial Times, baik di Europe maupun di Amerika. Tren flow duit masuk ke produk investasi yang berbasis ESG atau sustainable terus positif. Bahkan di Amerika kuartal pertama tahun ini adalah rekor
flow masuk duit ke produk-produk investasi berbasis ESG. Ketika ada huru hara di market, itu artinya malah memicu sebenarnya. Memicu kesadaran mungkin ya. Satu kesadaran, kedua performance. Tapi mungkin kalau boleh saya kasih informasi juga, bahkan di Indonesia juga begitu. Jadi indeks Rikahati, teman-teman tahu ya, indeks Rikahati adalah indeks saham ESG yang pertama di Indonesia. Sekarang masih satu-satunya dikelola oleh Yayasan Rikahati. Sekarang sudah banyak produk reksadana yang mengacu kepada indeks Rikahati. Jadi para fund manager keluarkan reksadana yang sustainable, mengacu kepada indeks Rikahati. Selama setengah tahun 2020 ini, kemarin kita cek data, itu jumlah aset reksadana saham yang ada di pasar itu turun. Investor keluar dari reksadana saham, indeks saham pun turun, sehingga nilainya jadi makin turun, kan, saham secara keseluruhan. Tapi kita cek, semua, Mas Iwan juga bisa cek, Pak Sam ya, semua reksadana ya yang berbasis indeks Rikahati, total dana kelolaannya itu malah naik pada periode ini. Agak anomali gitu Pak ya. Anomali kenapa? Atau menunjukkan kepedulian publik terhadap isu ESG. Dua hal sebetulnya ya. Satu kepedulian, satu memang mungkin performance juga. Karena walaupun bagaimanapun investor itu tidak bukanlah mereka bukan malaikat ya. Investor ya tugasnya investor ya berinvestasi. Jadi mereka harus peduli terhadap return juga. Betul. Jadi memang berdasarkan survei, riset, study gitu, empirical evidence dan ada logika ekonomisnya gitu bahwa memang investasi yang mempedulikan aspek-aspek environment dan sosial itu pada akhirnya akan reward, in the long run akan reward, memberikan tingkat kinerja yang lebih baik daripada investasi yang tidak mempedulikan aspek lingkungan dan atau juga aspek sosial. Nah, jika kita lihat kinerja indeks Rikahati sejak diluncurkan tahun 2009 sampai hari ini, itu jauh melebihi kinerja indeks yang biasa saja, misalnya RQ45 itu yang utama itu lebih baik. Dan nggak hanya satu contoh ini, ada berbagai studi lah ya terutama di pasar global itu sudah banyak studi sebetulnya, dan ada sebuah studi juga saya lupa siapa melakukan tapi saya ingat sekali itu adalah semacam meta studi istilahnya ya Pak Sam ya, ini studi terhadap studi yang sangat banyak itu. Itu memang ada bukti empiris gitu, bahwa bisnis investor yang men-take into account aspek lingkungan dan sosial pada akhirnya on average akan deliver hasil yang lebih bagus. Jadi masyarakat semakin aware belakangan ini dan mereka juga tahu kemungkinan besar ya saya nggak akan rugi, mungkin akan lebih baik mungkin hasilnya jika saya tetap stay berinvestasi di produk-produk ESG. Saya rasa itu yang mendrive para investor. Awareness membaik dan mereka juga mulai tahu juga bahwa tidak mengorbankan return mereka, justru mungkin akan lebih baik returnnya. Dan itu juga dibuktikan Pak Sam selama periode 3 bulan 6 bulan tahun ini itu terbukti juga gitu. Bahwa indeks Rikahati misalnya ya itu performanya dalam 6 bulan ini lebih baik daripada Q45, lebih baik daripada IDX 30 ya. Walaupun meskipun waktunya lebih lama ya Pak daripada traditional investment ya atau conventional investment untuk returnnya itu. Dari sisi waktu dan jumlah. Oh enggak, sama aja tergantung. Kalau investasi terserah kita bisa investasi di produk ESG mau setahun, mau 5 tahun, 10 tahun. Di produk yang biasa, yang tradisional juga bisa, mau pendek, mau lama juga bisa. Tapi jika dibandingkan pada akhirnya berdasarkan berbagai studi ini gitu, yang ESG biasanya lebih bagus. Tapi mungkin perlu saya tekankan ya, karena saya juga profesional investor gitu, bahwa memang bahwa namanya performance ini tidak ada jaminan. Kedepannya jangan sampai ini dianggap sebuah jaminan. Tidak ya, tapi berdasarkan studi yang cukup saintifik itu kecenderungannya seperti itu. Pak, kita kembali ke ESG tadi Pak. Iya Pak. Kita ESG itu kan tadi environment, social, and governance. Kalau dari sisi perspektif itu ada perspektif social, environment. Kemudian dari sisi cara atau metode itu tadi ada yang kita paling tidak itu no harm lah gitu ya, terhadap lingkungan, terhadap sosial. Terus kemudian ada yang mungkin lebih jauh dari itu memberikan impact yang bagus untuk social environment gitu. Juga kalau kita bicara mengenai instrumen gitu. Ada instrumen-instrumen kan macam-macam nih Pak, instrumen investasi gitu. Ada saham gitu, saham, obligasi betul. Dan macam-macam gitu.
mungkin kalau bisa sedikit dielaborasi agar pendengar kita atau audiens kita lebih clear mengenai investasi yang berkelanjutan ini, friendly, kemudian socially responsible dan secara governance juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Iya Pak. Ya mungkin ya secara umum mungkin kita dudukkan lagi gitu Pak ya. Ya memang sustainable investment atau ESG investment itu istilah yang sering dipakai yang menurut saya maknanya adalah serupa atau mirip ya. Nah, tetapi berbagai macam dan versi juga sebetulnya ESG investment atau sustainable investment ini tadi Pak Sam sudah sampaikan. Coba kita lihat dari 3 dimensi misalnya kan, karena investasi sustainable adalah investasi yang take into account faktor lingkungan dan faktor sosial ketika mereka memutuskan berinvestasi. Kan begitu. Nah, jadi dari dimensi gitu loh, dari dimensi hal apa yang ingin mereka pengaruhi gitu, yaitu tadi bisa environment, bisa sosial. Governance ini mencakupi semuanya, governance adalah tata kelola semuanya gitu. Tapi dari sisi jenis apa, sektor apa, bagian apa yang ingin mereka pengaruhi, yaitu environment dan sosial. Jadi mungkin kalau Mas Iwan, kalau Mas sudah dengar green investment, itu berarti adalah sustainable investment yang hanya fokus untuk yang lingkungan. Ada kok dengar ada juga kok social investment itu hanya fokus aspek sosial. Misalnya mereka pengen berinvestasi, berbisnis sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang di sana, meningkatkan akses terhadap financing bagi masyarakat kecil. Itu adalah aspek-aspek sosial. Jadi dari sisi jenisnya yaitu yang dipengaruhi bisa environment, bisa sosial, dan bisa juga sangat spesifik. Kalau di environment yang paling banyak saat ini tentu kalau mau spesifik berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan renewable energy, berkaitan dengan water biasanya, bisa juga yang spesifik. Yang sosial juga ada yang spesifik biasanya. Ada spesifiknya misalnya bisnis atau startup atau fund gitu ya, atau investasi yang fokus hanya untuk mendorong gender equality gitu. Itu dari jenis-jenis sektor-sektor atau segmen apa yang ingin mereka pengaruhi. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, tadi Pak Sam juga udah singgung ya. Saya yakin Pak Sam ini sebelumnya sudah sangat paham bahwa bagaimana gitu. Kalau tadinya yang mana yang ingin dipengaruhi, dimensi kedua adalah bagaimana gitu, dan sejauh mana sustainable investment ini mempengaruhi sustainability secara keseluruhan. Nah, singkatnya memang ada 2 kategori besar. Kategori pertama adalah yang kita bilang do no harm tadi, Pak Sam. Do no harm atau investasi yang bertanggung jawab. Ketika kita investasi harus bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan doing no harm. Kalau saya beli saham-saham tertentu di Bursa Efek Indonesia, saya harus make sure itu perusahaan-perusahaan itu tidak doing harm kepada lingkungan kita gitu ya, tidak polusi, tidak melanggar hukum, tidak mempekerjakan anak-anak misalnya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam segala macam. Jadi itu adalah cara kita do no harm, fokus kita di situ, fokus utamanya. Nah, ada juga yang cara mempengaruhinya itu lebih jauh, tidak hanya sekedar do no harm, tidak hanya sekedar saya sudah bertanggung jawab, tapi lebih dari itu, pengen memang directly memberikan dampak yang positif terhadap environment ataupun terhadap society, terhadap masyarakat di sekitar, atau do good, atau bahasa ininya lagi impact investment yang impactful, tentu positively gitu, terhadap sosial, terhadap environment. Kira-kira itu 2 blok besarnya ya. Ada yang do no harm, ada yang do good. Biasanya kalau sudah do good harus do no harm. Kira-kira begitu biasanya. Levelnya lebih tinggi lagi do good itu ya. Betul. Nah, do good itu mungkin level itu ya, level intervensinya lebih jauh, lebih tinggi, lebih jauh. Contohnya apa? Ya itu tadi saya sampaikan tadi. Sebuah venture capital fund gitu, atau angel investor, atau individual investor seperti Pak Sam masih berinvestasi ke berbagai perusahaan yang ternyata tidak hanya menguntungkan investornya, tapi juga bisa katakan mengendalikan polusi misalnya. Itu contoh-contoh yang terakhir adalah instrumennya ya. Instrumennya macam-macam ya. Kita bisa investasi melalui saham. Jadi ketika kita investasi saham, pilihlah saham-saham yang bisnisnya itu ramah lingkungan, ramah sosial. Atau obligasi bisa juga gitu. Atau ketika kita taruh deposito di bank juga bisa. Kita make sure juga bahwa bank itu telah mengadopsi prinsip-prinsip sustainability misalnya. Bisa juga produk-produk yang sifatnya lebih advance atau project related gitu. Misalnya kayak green bond atau green project financing, itu lebih spesifik lah. Jadi
investor ngumpulin dana khusus membiayai proyek tertentu. Nah, ada juga yang lebih sophisticated, yang gabungan berbagai instrumen basic ini, saham, pinjaman, loan, obligasi ini digabung sedemikian rupa gitu, sehingga menghasilkan instrumen investasi yang lebih pas gitu. Nah, mungkin yang saya singgung di sini, saya kasih contoh adalah blended investment misalnya. Kita sering dengar blended investment gitu kan. Mungkin ada yang bingung blended investment ini apa bedanya dengan green investment. Itu nggak bisa dibandingkan karena blended investment adalah jenis instrumen. Kalau green investment adalah instrumen untuk sektor lingkungan, itu nggak bisa dibandingkan. Ini purpose-nya, ini jenis instrumennya. Nah, blended investment itu adalah investasi yang meramu berbagai fitur dari jenis instrumen ini, instrumen investasi, sehingga menghasilkan sebuah investasi yang layak, yang pas. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kalau ada objek investasi gitu ya, sebuah perusahaan, sebuah proyek katakan. Kalau saya investor, saya taruh duit saya di sana, mungkin saya nggak untung atau untungnya kecil, saya nggak mau investasi. Padahal itu proyek itu green, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya investor mau masukin duit ke sana gitu ya? Ketika menurut investor untungnya kecil, atau ketika mereka pinjamin duit, jangan duitnya nggak balik semuanya gitu. Nah, kita blend lah ya. Berarti tetap nature-nya investor pengen dapat profit besar, tapi impact-nya juga kalau bisa sebesar-besarnya juga gitu Pak ya. Tergantung jenis investornya Pak. Jenis investornya. Ini contoh aja. Ini contohnya aja. Ketika investor itu tetap minimum kadang. Saya maunya minimum harus untung 5%. Nggak apa-apa di bawah market 5%. Tapi kalau saya taruh duit semuanya nggak bisa 5%, karena ada kemungkinan dia gagal ngebalikin duit saya. Nah, itu bisa di-blend. Di-blend dengan apa? Ada institusi lain, misalnya pemerintah, misalnya World Bank, atau development agency biasanya. Oke deh, saya bantu deh, saya jamin gitu. Kamu nggak akan rugi sekian persen. Jadi ada bentuk jaminan, ada garansi namanya, misalnya kredit garansi dari institusi lain, di-blend lah. Instrumen yang tadinya mungkin cuma hutang biasa, di-blend dengan jaminan kredit. Risiko kreditnya dijamin oleh institusi lain. Terbentuklah sebuah blend investment. Ibaratnya barista itu bagaimana meramu kopi yang nikmat buat semua orang. Betul Pak. Tapi objeknya bisa jadi itu proyeknya green, proyek bikin PLTS bisa jadi. Bisa juga itu proyeknya adalah bikin sekolah buat anak-anak yang nggak mampu, which is sosial. Ini bisa green, bisa sosial, bisa dua-duanya. Tapi instrumennya adalah blended investment, kira-kira gitu. Gimana orang umum, Pak? Kan sekarang ada pasar saham, reksadana dan lain-lain. Itu bisa melihat itu, melihat tadi di kategori bahwa perusahaan ini ternyata dia baik, dia tidak melakukan dia sudah melakukan prinsip-prinsip yang ada. Gitu. Gimana yang bisa melihat itu, Pak? Tambahan pertanyaan saya adalah ada perusahaan-perusahaan yang juga ini bedanya antara dia melakukan sustainable production misalnya gitu, sama greenwashing gitu. Itu kadang-kadang ada yang skeptical gitu. Bicara mengenai sustainable investment, tapi ini itu greenwashing aja. Saya paham itu Pak. Paham itu dan itu real itu. Nggak ada yang perfect lah di dunia ini kan Pak ya. Tapi bukan berarti kita berhenti ketika melihat ketidaksempurnaan, itu nggak boleh juga. Nah, mungkin satu persatu tadi Pak Sam nanya, Mas Yuda juga nanya, gimana sih mengidentifikasi objek investasi atau perusahaan yang memang ramah lingkungan? Itu memang nggak gampang juga. Nah, itulah alasannya kenapa ada indeks KHT. Itu alasannya kenapa Yayasan KHT terlibat dalam ESG investment, sustainable investment di pasar modal Indonesia. Untuk menjembatani sebetulnya, membantu investor yang memang punya niat baik gitu, berinvestasi sekaligus ingin berbuat amal kepada perusahaan yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Itu memang biasanya ada faktor-faktor Pak yang kita lihat dari perusahaan tersebut. Faktor-faktor aspek environment-nya, aspek sosialnya, aspek tata kelolanya. Tata kelola penting, governance itu penting. Itu justru bedrock-nya. Dia ada perusahaan bisnis ngoceh-ngoceh tentang dia environment segala macam, tapi kalau tata kelolanya yang nggak bagus, itu kita nggak akan pedulikan, karena tata kelola adalah bedrock dari sebuah bisnis. Itu memang ada faktor-faktor. Kalau bagaimana KHT melakukannya, kita punya faktor yang sudah standar sebetulnya dari sisi environment. Kita cek satu persatu gitu. Mana aspek mereka berkaitan, tergantung bisnisnya juga sebetulnya. Bagaimana memperlakukan
lingkungan, dan bagaimana juga mungkin mereka men-take advantage kesempatan opportunity yang terkait dengan lingkungan. Itu semua kita assess, kita rating, dan kemudian kita score. Dan juga aspek-aspek sosial. Itu ada beberapa faktor yang kita assess juga gitu. Faktor sosial itu kalau ini lingkungan mungkin lebih kebayang kali ya, faktornya apa ya. Mungkin orang ngomongin climate change, dia emisinya gimana, dia kalau beroperasi di dekat dengan natural resources, entah air, entah biodiversity, bagaimana dia memperlakukan sumber daya alam tersebut gitu. Kalau dia mempunyai sebuah proses produksi gitu, bagaimana ini mereka mengolah polusinya, entah air pollution, entah water pollution, atau produk mereka itu bagaimana, sejauh mana memenuhi prinsip circular economy sehingga waste-nya itu minimum. Itu aspek environment. Saya rasa mungkin orang awam lebih familiar. Nah, aspek sosialnya apa aja? Aspek sosialnya juga sangat penting, equally important dan terkait dengan environment untuk make sure sustainability. Tapi secara garis besar, sosial itu adalah bagaimana perusahaan itu bersentuhan dengan society, dengan orang, sosial ya. Biasanya kita kategorikan itu 3. Satu adalah internal mereka, bagaimana mereka men-treat karyawannya, bagaimana mereka mendevelop karyawannya. Mereka misalnya yang paling gampang kalau karyawannya di reward secara layak. Kalau perusahaannya pabrik gitu ya minimal UMR misalnya kan. Kalau perusahaan yang lebih besar ya bagaimana mereka memprovide karir, lingkungan kerja segala macam, keamanan kerja buat karyawannya. Itu tidak hanya mengenai hak buat karyawan, tapi itu buat kebaikan perusahaan juga. Riset, empirical evidence membuktikan kalau perusahaan-perusahaan itu strong dalam aspek itu, perusahaannya lebih bagus dari perusahaan yang lain. Itu pilar sosial yang pertama, sosial orang di dalam. Juga buat yang keluar itu apa? Yang keluar itu ya komunitas di sekitarnya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan komunitas sekitarnya, bagaimana mereka mengengage, tidak merugikan atau malah memberikan dampak positif buat lingkungan di sekitarnya. Tapi beyond CSR ya, bukan cuma sekedar CSR gitu Pak. Bukan cuma sekedar CSR, ada good statement, bukan sekedar CSR ya. Kalau CSR kan dalam arti simple ya. Kewajiban ya gitu. Of course sekarang perusahaan melakukan CSR juga sudah evolving ya, tapi CSR kan dalam masyarakat awal kan terkesan kompensasi gitu ya. Charity gitu. Ya, charity karena perusahaannya ada impact negatif terhadap sosial sekitarnya, mereka compensate dengan corporate social responsibility. Nah, kalau ide dari sustainable investment justru itu mengintegrasikan. Sudah terintegrasi gitu. Jadi perusahaan yang sudah perfect ESG-nya, mereka nggak perlu CSR lagi. Kalau mereka nggak ada social externalities, nggak merugikan masyarakat kita secara sosial, buat apa mereka compensate? Bahkan yang lebih bagus lagi, biasanya mereka sudah mengintegrate, melibatkan komunitas segala macam, jadi sudah terintegrasi di model bisnisnya. Kalau saya bilang kalau saya ngasih presentasi gitu, saya malah mimpinya gitu, suatu saat itu perusahaan-perusahaan nggak ada lagi CSR-nya, karena orang nggak ngeliat kebutuhan CSR. Wah, ini CSR gitu, karena semuanya happy kok, kira-kira gitu. Tapi itu utopianya lah ya. Masuk di dalam proses produksinya itu ya. Part of itu Pak, part of the business model lah kira-kira. The way they do the business gitu, itu udah mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan. Jadi nggak perlu lagi CSR. Tapi ini tentu in a perfect world kayak yang belum terjadi. Jadi kita jadi pengen tahu nih Pak, yang perusahaan yang masuk di indeks RICH-HT itu contohnya apa atau bisnisnya apa Pak, yang mungkin bisa kita jadi acuan untuk melihat bahwa ini adalah jenis corporate atau investment yang lebih sustain gitu, yang mungkin kita prefer ke arah sana gitu Pak. Di KHT sendiri ada beberapa step ya, mungkin juga bisa buat gambaran buat teman-teman kita yang dengerin gitu ya. Step pertama itu bagi kita lah, kita ada memfilter out, negative screening lah itu perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis yang menurut kita itu core bisnisnya itu negatif, udah sangat negatif bagi lingkungan gitu, itu kita keluarin gitu ya. Karena nggak semua yang kita anggap negatif keluarin. Karena memang relatif sih ya. Jadi contohnya kalau kita itu misalnya kalau perusahaan alkohol, perusahaan rokok gitu ya, perusahaan batu bara, itu kita nggak mau kompromi. Bagi kita itu impact negatifnya cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ada alternatif, atau itu memang nggak berguna. Ada alternatif. Kalau kita ngomong batu bara, harusnya
sudah mulai ada alternatifnya dan impact lingkungan menurut kita besar. Kalau rokok menurut kita ya maaf kata lah, menurut kita itu adalah produk yang jahat gitu ya. Apalagi rokok dengan sengaja dipromosikan kepada anak-anak muda kita yang masih hijau. Jadi bagi kita itu produk jahat lah, kita nggak toleran lah. Itu memang kita keluarin. Sebagus apapun perusahaannya, seberuntung apapun perusahaannya, seberapa besar pun CSR-nya, we don't care. Kalau itu rokok, kalau itu alkohol misalnya, kalau itu batu bara, ya maaf kata, itu nggak masuk kriteria kita. Kalau sawit masih ya? Sawit kita masih masukkan, ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya gitu ya. Jadi memang ada syaratnya. Sawit saat ini kita masukin Pak, ada syaratnya. Dan kalau kita ngomongin sawit, memang globally juga beberapa investor selama dia memenuhi prinsip sustainability gitu ya, misalnya contohnya gitu. Tidak hanya loh ya, salah satu syaratnya misalnya bagi global investor mungkin RSPO, kalau di Indonesia ISPO gitu. Itu mungkin membuka peluang bagi green investor untuk tetap berinvestasi di situ. Jadi itu kita buang semua ya sektor-sektor yang menurut kita negatif. Ada 9 sektor sebetulnya ya, sektor. Nah setelah itu baru yang saya sampaikan tadi, satu persatu perusahaan itu kita ranking. Sumbernya dari mana? Tentu ya sumber utamanya adalah laporan perusahaan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ternama sekarang sudah mengeluarkan sustainability report. Dan mulai tahun depan semua yang ada di Bursa Efek itu akan mengeluarkan wajib, karena sudah diwajibkan oleh OJK. Jadi kita punya bekal di situ. Ya, tentu KHT juga punya sumber informasi lain, mungkin dari sumber data yang lain, dari media segala macam, juga dari informasi-informasi network kita di market maupun di bidang lingkungan atau sosial. Tapi sustainability report itu adalah langkah awal kita. Jadi buat teman-teman yang pengen pahami perusahaan mereka berinvestasi juga bisa baca sustainability report, saham yang mereka beli, apa yang mereka lakukan berkaitan dengan sustainability. Nah, setelah kita lihat di situ, kita ranking segala macam, assess gitu aspek environment, social, dan governance-nya, itu kita punya report tuh masing-masing perusahaan, ada skornya lah kira-kira begitu. Nah dari situlah kita diskusikan lebih lanjut. Kita punya komite indeks ESG, kita punya komite indeks ESG Sri KHT ini, yang terdiri dari berbagai pakar, berbagai bidang terkait investasi, terkait sustainability. Mereka adalah orang-orang yang independen, basically tidak hanya orang-orang internal KHT. Nah, hasil yang sudah ada ini kita diskusikan dengan para pakar-pakar tadi itu. Jadi kita putuskan, inilah menurut kita perusahaan-perusahaan yang paling baik dibandingkan yang lain di bursa saham Indonesia dari aspek sustainability, dari aspek ESG. Yang lebih baik daripada yang lain ya, bukan berarti perusahaan itu adalah perfect segala macam, enggak, ini lebih baik daripada yang lain. Tentu kita ada minimum thresholdnya. Nah, bukan berarti itu perfect company, tapi lebih baik daripada company yang lain. Nah, greenwash ya, jadi pasangnya greenwash. Ya greenwash sih saya rasa itu real ya, dan kadang-kadang itu natural juga sih. Ya, kalau orang namanya bisnis, nggak hanya bisnis dimanapun, politik segala macam juga nature-nya manusia gitu kan. Shortcut lah, mencari gampang lah gitu kan. Ya itu real. Jadi memang ada perusahaan yang mungkin yang melakukan greenwash gitu, seolah-olah mereka peduli kepada lingkungan, greenwash gitu ya. Padahal mungkin hanya sekedar lip service saja. Nah, ketika kita melakukan analisa tadi itu kan kita lihat. Makanya bisa jajal lah perusahaan itu mengedepankan, saya sudah kasih beasiswa anak segini segala macam, dan kita akan melihat gitu, substansi dari program-program mereka gitu. Apakah hanya sekedar lip service gitu? Apalagi bohong ya, itu enggak lah ya. Atau itu enggak signifikan gitu relatif terhadap beban perusahaan tersebut terhadap society dan terhadap environment. Jadi greenwash memang kita perlu waspadai, tapi saya juga enggak setuju ya, karena banyak juga rekan-rekan kita di bidang sustainable investment ini atau di bidang lingkungan hidup yang terlalu skeptis terhadap sustainable investment atau perusahaan-perusahaan yang berusaha mengadopsi prinsip-prinsip sustainability. Saya juga kurang setuju kalau yang seperti itu. Kita jangan expect sesuatu yang perfect ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat juga gitu loh. Mereka itu para businessman yang running di company, para fund manager yang kelola portfolio, mereka punya tanggung jawab. Ya, mereka adalah fund manager.
mereka adalah CEO di perusahaannya. Mereka bukan aktif LSM seperti kita. Di mereka punya tanggung jawab sendiri yang kita juga harus pahami. Tanggung jawab mereka ya kepada pemegang saham, kepada pemilik dana, itu kita harus pahami juga. Nggak mungkin mereka akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Kalau begitu mungkin mereka nggak jadi fund manager. Mereka punya niat baik yang penting. Yang penting mereka punya niat baik, dan penting mereka punya komitmen over time. Bagaimana gitu? Mereka improve cara mereka berinvestasi, cara mereka berbisnis. Gitu. Kalau dilihat dari kecenderungannya di Indonesia, Pak, pressure fund managers atau investors untuk perusahaan menerapkan prinsip-prinsip ESG itu apakah di Indonesia dan di luar negeri kecenderungannya sama, Pak? Atau di Indonesia sebenarnya tidak terlalu besar pressure-nya untuk ESG? Menurut Bapak gimana? Di Indonesia memang belum terlalu besar ya, tapi belakangan ini sudah setahun 2 tahun ini agak lumayan, agak kencang perubahannya. Tapi mungkin masih jauh lah ya dibandingkan yang di luar sana, terutama Europe ya kan. Europe memang lokomotifnya lah, Amerika Serikat ngikutin di belakang gitu, walaupun dihalang-halangi oleh presidennya. Biarin aja, saya nggak takut sama Trump. Maksudnya banyak Pak. Di Indonesia memang satu hal yang baru kan saya bilang tadi ya, kita IKHT sudah punya indeksnya dari 10 tahun yang lalu, nggak ada yang peduli. Nah, belakangan sudah mulai itu Mas, sudah mulai muncul kesadaran itu. Kenapa? Gitu, ada beberapa faktor. Satu, memang secara umum, kesadaran secara umum lah ya, isu-isu lingkungan. Kalau globally kan lebih karena faktor climate change mungkin ya. Kalau di Indonesia macam-macam, pertama mungkin terkait biodiversity, dan terutama juga lebih terkait dengan, kalau kita orang lingkungan bilangnya mungkin lebih aspek circular economy yang makin mengedepan di Indonesia. Itu berkaitan dengan polusi, waste, sampah gitu. Itu yang lebih real bagi masyarakat Indonesia sebetulnya daripada ngomong climate change. Itu menggugah kepedulian masyarakat terhadap aspek lingkungan. Dan berbagai survei juga menunjukkan generasi muda, generasi milenial, terutama lagi generasi Z yang lebih muda lagi, mereka care terhadap isu-isu lingkungan. Itu udah masalah value gitu. Itu bukan masalah salah atau benar prinsip, itu udah masalah value yang mereka pilih gitu. Bahwa mereka peduli ke lingkungan, peduli kepada sosial. Itu pelan-pelan sudah mulai muncul. Tapi trigger yang paling besar menurut saya itu ada 2. Satu adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sebagian pemiliknya, investornya juga fund manager dari luar negeri. Nah, misalnya kalau saya boleh quote nama ya, nggak apa-apa lah. Misalnya nama-nama besar seperti yang nama besar di bidang sustainable investment lah globally. Kalau kita ngomong BNP Paribas, kalau kita ngomong UBS Asset Management, kalau kita ngomong Hermes Investment Management, apapun gitu, Robeco segala macam gitu ya. Mereka juga berinvestasi di saham-saham perusahaan Indonesia. Jadi mereka juga mendapat pressure tentunya dari stakeholder mereka di sana. They don't care kan, mau kamu invest di Indonesia, kamu mau invest di Eropa gitu, duit kamu itu harus dikelola secara bertanggung jawab. Jadi ada mulai pressure dari, dan itu juga mewarnai iklim investasi di Indonesia ke arah lebih yang berkelanjutan gitu Pak ya. Betul, itu mempengaruhi sehingga ketika para fund manager ini, investor ini datang ketemu perusahaan di Indonesia, mereka sampaikan, saya sekarang investasinya harus harus sustainable. Apalagi ada sustainability report tadi juga yang harus dipenuhi juga, yang mulai harus dibikin ya. Nah betul, ya itu kalau selain pressure dari investor dari luar, yang kedua adalah tekanan dari regulator, Mas Iwan. Jadi memang tekanan datang dari segala macam arah. Satu dari publik, dari komunitas, generasi yang lebih aware terhadap lingkungan. Yang kedua dari investor, terutama datang dari luar negeri, yang pemilik uang, ada pressure. Yang ketiga dari regulator. Regulator juga ingin financial market kita lebih sustainable. Sudah ada sebetulnya tahun 2014 OJK atau Bapepam mengeluarkan roadmap untuk sustainable finance, termasuk di pasar modal Indonesia misalnya. Itu pelan-pelan lah OJK. Nah kemudian keluar peraturan baru juga tahun 2017 OJK nomor 61 saya lupa nomor berapa, itu yang mewajibkan gitu bahwa perusahaan keuangan, perusahaan yang listed di Bursa Efek harus gitu, kira-kira singkatnya lah ya, harus punya rencana dan melaporkan aktivitas terkait dengan sustainability, environment, sosial segala macam. Ini beberapa perusahaan sekarang harus di-prepare. Jadi pressure datang dari berbagai macam arah yang mulai muncul juga di Indonesia walaupun masih sangat awal. Yang ketiga, yang keempat mungkin dari KHT Pak.
Kita juga campaign, saya juga wira-wiri ke sana sini, tapi bikin pressure juga ya Pak? Nggak pressure lah Pak, kita menjalin inilah Pak, menjalin apa namanya itu beraliansi Pak. Beraliansi tapi true Pak ya. Awal saya join ke Hati gitu awal 2018 gitu, beberapa teman-teman saya di fund manager besar gitu, mungkin belum terlalu care juga kalau saya bilang gini gitu kan. Jadi bisa yang sering nelfon. Sekarang itu both ways. Teman-teman dan nanya, Rick, ke Hati ternyata ini ya mendorong sustainable investment. Iya, saya bilang ada yang bisa kita lakuin bareng atau ayo kita explore. Udah mulai both ways Pak ya. Jadi kita tidak pressure lah Pak. Ke Hati itu mainnya cantik Pak. Kita beraliansi Pak. Kita beraliansi. Walaupun masih sangat tahap awal ya. Kalau kita hubungkan dengan bisnis kita itu kan konservasi keanekaragaman hayati, konservasi hutan tropis. Itu bagaimana ESG investment ini bisa kita relate dengan dengan bisnis kita? Iya Pak, betul. Sangat related sekali sebetulnya Pak. Tentu kita harus melihatnya agak big picture ya. Kita nggak mesti itu direct impact-nya, tapi kita lihat ini big picture. Tapi sangat strategik sekali gitu. Bahwa intinya kalau KHD itu kan misinya sederhana. Kita pengen mengharusutamakan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia secara adil, secara berkelanjutan. Simple misi kita mengharusutamakan, jadi menjadi bagian terintegrasi dari cara hidup bangsa Indonesia. Mau dia konsumsi, mau dia investasi, mau dia produksi. Itulah misi kita. Nah, aktivitas utama kita memang di lapangan. Kita menginfluence, membantu atau put pressure juga terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi, yang memanfaatkan sumber daya dan keanekaragaman hayati kita supaya mereka sustainable. Itu aktivitas utama kita. Kita bekerja lebih banyak dengan produser yang mengintervensi sumber daya alam kita, keanekaragaman hayati kita dengan berbagai proyek kita sekarang. Tetapi kalau kita bergerak ke hilir, hasil eksploitasi pemanfaatan ini kan akan dikonsumsi oleh konsumer kan ya. Jadi artinya kita juga bisa mempengaruhi konsumer dong. Ya sebetulnya nggak hanya di lapangan. Kalau kita pengaruhi konsumer yang beli minyak sawit gitu yang diproduksi secara tidak sustainable, tidak mengikuti prinsip ISPO misalnya atau RSPO misalnya, dengan sendirinya perusahaan sawit nggak bisa juga produksi ini teorinya gitu. Yang lebih penting juga, yang mungkin orang awam nggak ngeh gitu ya, ada semua aktivitas pemanfaatan sumber daya alam ini, terutama yang skalanya besar, yang sifatnya sistematik itu butuh pendanaan yang skalanya besar, yang sistematik juga. Yang most of it itu datang dari financial industry atau dari financial market. Jadi kalau kita bisa pengaruhi juga ini financial market ini, para investor ini, orang yang punya uang ini, mereka hanya mau pinjemin uang, mereka hanya mau investasi di perusahaan, di project gitu ya, yang ramah lingkungan. Kerjaan kita akan lebih gampang gitu. Jadi kalau aliran dana itu nggak dikasih di ke perusahaan yang jahat, dalam tanda kutip ya, sumber daya kita tidak rusak misalnya, masyarakat tidak dirugikan, kerjaan kita kan juga gampang. Nah itulah filosofinya kenapa KHT masuk ke financial market, yang orang sering bertanya gitu. Dan memang saat ini NGO di Indonesia ya bisa dikatakan satu-satunya KHT yang aktif di financial market. Nah bagaimana lebih jauh ini relate ke aktivitas yayasan KHT gitu. Big picture tadi seperti itu, tapi yang relate, yang lebih langsung ya, itu adalah impact investment ya. Kalau yang tadi kan ESG investment di pasar modal, di bursa saham, impact-nya adalah tidak langsung supaya perusahaan besar-besar ini aktivitasnya itu benar ramah lingkungan, ramah sosial. Kalau yang lebih langsung adalah impact investment. Ini sebuah aktivitas kita sekarang sudah rintis juga ke Hati, dan saya juga personally cukup aktif sebetulnya reach out ke teman-teman di venture capital, ke teman-teman NGO lain untuk mendorong impact investment di Indonesia. Impact investment ini tadi ya menyambung yang disampaikan Pak Sam tadi, bahwa memang impact investment ini adalah aktivitas investasi tidak hanya mengharapkan financial return, tetapi juga ada social return atau environmental return. Nah, itu biasanya dilakukan pada bisnis usaha yang lebih kecil biasanya, kan biar impact-nya langsung. Nah, kita juga mempromosikan ini. Nah, apa relasi secara langsung dengan KHT? Ada dua hal. KHT satu memang berkepentingan agar para investor ini mengalokasikan dana mereka kepada bisnis, usaha-usaha, aktivitas yang ramah lingkungan, sehingga mereka perlu kita pengaruhi, kita bujuk lah gitu, kita bujuk, ayo dong alokasikan dananya dong untuk bisnis-bisnis yang sifatnya yang ada return sosial dan environmentnya.
That's one thing. Kita create demand, demand untuk investasi yang ramah lingkungan. Itu satu tujuan kita. Yang kedua adalah kita sudah banyak, KHT ini sudah membantu lebih 2000 kali Pak, ada kali 1000 lebih kali ya. Kemarin saya sempat hitung itu. Organisasi CSO di seluruh Indonesia. Sangat banyak sekali. Nah, dari yang sekian banyak ini kita pengen mereka itu naik kelas gitu ya. Ketika mereka naik kelas, artinya mereka bisa mandiri gitu, bisa mandiri selama ini sama KHT diberikan hibah gitu ya, sehingga mereka bisa running, create kind of business yang impactful, jagain alam, hutan segala macam. Di Sumatera ini banyak kayak begini kan Pak ya. Nah, kita make sure juga mereka ini sustainable, bisa mandiri gitu, naik kelas, bisa mandiri, nggak perlu dapat hibah terus menerus, mereka juga bisa akses pendanaan yang sifatnya komersial. Nah, dalam konteks ini kita gitu KHT melakukan berbagai aktivitas sekarang, membantu mendorong para grantees kita ini, penerima hibah kita ini supaya layak mendapatkan pendanaan dari impact investor. Jadi ini yang kita coba lakukan secara paralel. Jadi ini salah satu contoh Pak Sam, di mana sustainable investment ini memang sangat berkaitan kok dengan apa yang dilakukan KHT sebagai salah satu organisasi terdepan dalam mendorong agenda-agenda konservasi di Indonesia. Jadi seberapa optimis Pak Ricky melihat ESG ini bisa diarahkan untuk membantu misalnya konservasi hutan atau program-program lingkungan di Indonesia Pak? Saya pengennya sih optimis gitu, tapi saya juga realistis gitu ya. Saya pengen optimis, saya realistis gitu ya. Tapi menurut saya itu makan waktu ya, waktu ya. Contohnya aja. Tetapi kita mengarah ke sana, sudah mulai mengarah. Kita mengarah ke sana, no choice. Ini sering terjadi perdebatan ya, ketika tren dunia sedemikian besarnya gitu ya. Bahkan ketika jadi COVID-19 gitu, orang semakin memperteguh gitu komitmennya gitu Pak ya terhadap prinsip-prinsip sustainability gitu. Pertanyaannya Indonesia gitu, apakah akan ada tren serupa atau tidak perlu atau bagaimana? Sekarang ada berbagai macam opini, ada sebagian opini gitu, ada yang gelisah katanya, kok komitmen Indonesia gitu sebagai sebuah bangsa ya bisa jadi pelaku bisnis, bisa jadi pemerintah, bisa jadi kita semua gitu. Kok sepertinya tidak mengabaikan, gitu, meminggirkan aspek-aspek lingkungan dibandingkan aspek-aspek ekonomi jangka pendek. Gitu. Menurut saya sih itu adalah in my humble opinion ya, bukan bermaksud menggurui ya. Itu adalah sebuah kerancuan berpikir sebetulnya ya. Karena sekarang diadu-adu antara investasi. Kalau kita terlalu rigid gitu, terlalu banyak ini nggak ada yang mau investasi di Indonesia gitu. Kita perlu investasi. Ada yang berpendapat begitu gitu ya. Kita lingkungan tidak boleh mengalahkan ekonomi. Lingkungan tidak boleh menghalang-halangi investasi. Menurut saya itu adalah kerancuan cara berpikir. Justru sebaliknya. Tapi mungkin di situ udah masuk faktor politik Pak, unsur-unsur politis, jadinya agak-agak tricky. Ya bisa jadi politik, tapi at least saya mencoba memberikan perspektif lain, cara berpikirnya, bahwa memproteksi lingkungan itu seolah-olah menghalangi investasi gitu, memproteksi masyarakat komunitas masyarakat kecil seolah-olah itu menghalang-halangi pertumbuhan ekonomi. Menurut saya itu sebuah kerancuan cara berpikir gitu. Justru sebaliknya yang ini harus dipertemukan gitu, bahwa justru investasi yang berkelanjutan itu justru yang care terhadap environment, care terhadap society. Jikalau kita memaksakan diri berinvestasi atau menerima investasi dari luar negeri, tapi mengindahkan aspek lingkungan, mengindahkan aspek sosial, percayalah itu tidak akan sustainable. Jadi supaya sustainable artinya tidak hanya dinikmati oleh kita hari ini, juga generasi di masa akan datang harus take care environment, harus take care sosial. Nah, orang sering mengukurnya ini jangka panjang, tapi saya mikir mungkin nggak panjang-panjang amat. Karena kebetulan saya memang orang investment ya, lama juga di bidang investment aja, masih mengikuti, sering berinteraksi gitu. Sedemikian besarnya gelombang sustainable investment globally. Ketika kita malah backtrack gitu ya,
Saya khawatirnya mungkin nggak usah nunggu 10 tahun, jangan-jangan 5 tahun dari sekarang gitu. Ini akan merugikan kita semua. Ketika kita sudah telanjur gitu bikin proyek yang tidak ramah lingkungan, ini contoh lah kita bikin batu bara segala macam, kita kita punya track record gitu ya, bahwa ini contoh ya, track record bahwa praktek-praktek investasi yang kita lakukan sekarang itu tidak ramah lingkungan, tidak ramah sosial, tidak memenuhi prinsip mau global compact kayak, mau Equator Principle kayak, mau SDG kayak segala macam. Not long dari sekarang itu mungkin menjadi beban bagi kita, karena investors semakin mengadopsi semakin aspek sustainability ini menjadi mainstream mereka. Mungkin duit investor malah nggak masuk ke Indonesia lah, susah masuk ke Indonesia justru. Di situ pertanyaannya mungkin Pak. Jadi apakah paralel antara pemikiran dari sektor investment kayak Pak Ricky dan teman-temannya, kemudian dari sektor government, dia memberikan izin dan sebagainya, kemudian yang dia akan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur politis dan sebagainya itu dalam memberikan perizinan dan sebagainya, banyaklah faktornya gitu. Itu kemudian ada mungkin masyarakat lain, apakah NGO dan sebagainya. Ini yang mungkin cara berpikir atau pengetahuan mereka mengenai ESG investment ini tidak paralel gitu. Saya nggak tahu persis, tapi menurut saya dua-duanya sih Pak, dua-duanya sih. Menurut saya mungkin sebagian besar para policy maker kita, para bisnis, mereka orang-orang hebat lah Pak. Mungkin mereka paham harusnya ya konsekuensi dari mengeksploitasi bisa sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, konsekuensi gitu dengan memberikan subsidi kepada fossil fuel gitu, bukan kepada renewable energy. Mungkin mereka sadar akan hal itu gitu, tapi sejauh mana saya nggak tahu. Yang kedua adalah ya masing-masing orang kan punya saya nggak tahu bilangnya mungkin punya KPI sendiri-sendiri ya, dan mungkin mereka mempunyai constraint gitu. Saya nggak tahu, kita nggak tahu apa constraint politis atau constraint apa, sehingga mereka tidak bisa mengimplementasikan apa yang seharusnya mereka implementasikan. Tapi saya melihat sini ya, kita mungkin tidak ingin menjudge terlalu jauh gitu ya terhadap apa motif kenapa di mata kita gitu ya ada usaha ada inisiatif yang tidak terlalu ramah lingkungan. Mungkin kita melihat secara lebih positif. Mungkin niatnya jangan sama gitu ya. Satu mungkin niatnya sama gitu. Mungkin merasa selama ini mungkin kira terhadap lingkungan, tapi merasa lingkungan ini kok memperlambat investasi. Karena ini contoh real. Saya harus bikin AMDAL, bikin ini segala macam. Ini nggak perlu melambat nih. Gitu. Saya merasa itu ada pressure politis jangka pendek, misalnya pilkada kayak gitu. Ya, tapi sebelum ke situ Pak, menurut saya ini ada kerancuan juga. Ini kerancuan adalah apakah lingkungan itu memperlambat pembangunan ekonomi, memperlambat decision making, atau birokrasi. Saya khawatirnya yang selama ini mengganggu investasi itu pelan. Pengambilan keputusan pelan itu adalah birokrasi. Jadi mungkin misalnya birokrasi AMDAL, misalnya sebagai contoh lah, saya nggak bilang birokrasi AMDAL misalnya kan. Birokrasi dalam menghasilkan sebuah informasi terkait environment dan sosial. Idealnya tentu birokrasi ini diperbaiki, bukan aspeknya itu yang dibuang. Kira-kira seperti itu. Tapi aspek politis, pilkada segala macam ya bisa jadi sama itu. Yang mau saya tekankan adalah gitu loh. Jangan karena kita mikirin ada calon investor nih mau masuk bikin segala macam which is very short term gitu, 3, 4, 5 tahun. Setelah itu kita justru kesulitan, karena sudah ada contoh real sekarang. Brazil misalnya kemarin kan ya, senenaknya bakar hutan, itu beberapa family sudah declare nggak akan beli produk investasi, nggak akan taruh duit di Brazil, sehingga Brazil sekarang udah mulai agak friendly. Atau jangan-jangan karena kita selama ini menutup mata eksternalitas itu Pak, tidak melihat itu dari dampak produksi yang ada kayak gitu, jadi mendinai lah dari sisi itu. Saya rasa sih itu bisa juga sih Pak ya, tapi mungkin kalau kita dengar beberapa komentar saat ini gitu ya, lebih menurut saya sih ya situasi jangka pendek lah, situasi ekonomi jangka pendek, apalagi sekarang COVID-19 kita butuh recovery segera, so mungkin kita merelakan lah untuk untuk at least temporarily gitu merupakan
aspek-aspek sustainability gitu, supaya kita bisa recover dengan cepat. Personally saya sih nggak setuju gitu ya, tapi mungkin itu cara pandangnya gitu loh. Karena mungkin bisa jadi we pay too expensive gitu nantinya gitu loh. Baik investor akan mulai gampang ke Indonesia dan memang dampak realnya terhadap environment kita itu buat generasi di masa yang akan datang. Jadi personally kalau terlalu menggampangkan sustainability saya nggak setuju, tapi saya setuju gitu loh, bahwa jangan sampai aspek lingkungan itu mengganggu proses bisnis, proses investasi, birokrasinya kita harus benahi gitu. Kan dia bilang AMDAL ini kok bikin aja lama, isinya gitu-gitu aja. There's something wrong with di birokrasinya, berarti proses pengawasan AMDALnya nggak benar, lambat segala macam gitu, bukan. Ini contoh tuh ya, AMDALnya yang salah gitu kan. Kira-kira apa ya Pak yang bisa untuk membangun enabling conditions itu agar masyarakat kita itu sama pola berpikirnya, kemudian pola bertindaknya dari sektor pemerintah maupun swasta maupun siapapun, NGO juga begitu. Itu apa enabling conditions apa yang mungkin perlu kita bangun sama-sama, atau mungkin dari regulator pemerintah mesti membuat satu regulasi kayak gini atau policy yang seperti apa agar ini bisa jalan. Menurut saya sih kalau kondisi sekarang yang paling efektif itu ini Pak, ada seperti champion gitu Pak ya, ada tauladan gitu ya, ada orang champion lah yang mendorong isu ini gitu, orang yang yang orang berpengaruh, model gitu, champion orang berpengaruh, orang yang mempunyai kekuasaan juga idealnya gitu, untuk mengangkat isu ini dan memobilisasi kita semua di belakangnya. Dan kita nggak ada mungkin yang sekaliber itu sekarang gitu, yang konsisten gitu loh, berpengaruh, mencoba mendorong isu-isu sustainability ini. Sebagian besar para tokoh-tokoh mungkin sudah paham isunya apa segala macam, tetapi tidak bisa didorong atau malah mental sekarang gitu. Kita mungkin butuh itu Pak ya. Ada contoh tokoh nggak sih Pak? Nggak perlu dari Indonesia, mungkin orang dari tempat lain kayak gitu. Ya kalau mungkin nggak persis sama ya. Misalnya kalau kita contoh gitu ya, contoh di Europe gitu ya, si Greta Thunberg gitu ya. Walaupun cuma anak muda, itu implikasinya luar biasa gitu ya, implikasinya luar biasa. Tapi tentu di belakangnya para NGO juga menggoreng si Greta Thunberg ya, si Greta Thunberg ini ya, sehingga dia semakin impactful. Dan kalau kita lihat juga di beberapa negara maju, Amerika lah, kita selalu komplain ya tentang Amerika gitu ya. Amerika ini adalah yang paling tidak bertanggung jawab. Amerika adalah negara nomor 1 perusak planet bumi kita ya, akumulatively. Tapi mereka juga termasuk yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitulah ya. Tapi dari waktu ke waktu gitu loh, Amerika bisa jadi lebih friendly gitu. Dan malah mungkin bisa jadi yang mendorong. Kita ingat Paris Agreement tahun 2015 gitu lah. Salah satunya kenapa ya negosiasi mengenai climate change bertahun-tahun nggak bisa pernah ada progres ya. Bukan berarti Paris Agreement itu luar biasa, tapi kan progres yang luar biasa. Kenapa di Paris Agreement tercapai sebuah kesepakatan tanpa mengurangi kontribusi pihak lain, apalagi Prancis sebagai tuan rumah waktu itu. Menurut saya ya Amerika Serikat karena ada championnya gitu. Karena Barack Obama sebagai presiden gitu, ada komitmennya gitu. Jadi itu berpengaruh besar. Jadi ada only one person gitu, one person, dia dari Amerika loh, yang biasanya dianggap itu agak kurang kooperatif dalam isu lingkungan. Tapi karena dia orang yang sangat karismatik dan kebetulan dia juga berpengaruh dan punya kekuasaan, sebuah stumbling block yang bertahun-tahun itu bisa lewat. Tentu juga China kooperatif, Prancis apalagi dia waktu itu kan tuan rumah. Jadi itu contohnya di Amerika. Nah ketika si Barack Obama udah nggak ada, muncul ini apa? Beda lagi kebijakan. Muncul uak kita Donald Trump. That's 180 degrees gitu. Jadi di Indonesia jika kita punya tokoh seperti ada Greta Thunberg, ada Barack Obama, itu misalnya ya, kita berharap ya muncul seperti itu. Gitu.
itu hopefully bisa mendorong ini semua. Tapi itu bukan berarti kita sekarang berpangku tangan, enggak. Kalau tetap aja rame-rame saling mengeducate gitu, saling memberitahu, saling put pressure. Ya kita harus realistik juga sih. Gitu. Kalau ke hati sih ya kita selalu berbangga sih karena pendiri kita ya Profesor championnya Pak ya, bisa dibilang champion juga Pak ya. Tapi tentu beliau ya kadang-kadang kita malu juga ya kepada Pak Emil ya, beliau yang sudah cukup berumur masih kita perlukan juga gitu loh untuk melakukan ini semua. Harusnya kita yang muda-muda ini malu sebenarnya. Iya serius, tapi gimana Pak, apa-apa kita harus minta tolong lagi sama. Mungkin kita harus jadi Menteri Lingkungan dulu Pak. Iya, saya pengennya. Ya mungkin hopefully kita di Indonesia at least kita punya another younger more powerful Emil Salim. Apalagi kalau kita ada juga Greta Thunberg-nya gitu. Perlu ada kayak terobosan gitu sih, kalau enggak ya stalemate ya, stuck gitu Pak ya. Tapi boleh saya tambah ya? Mungkin yang terakhir itu karena kita ngomong apa yang bisa mendorong, tadi soalnya Pak Sam juga menanya apakah regulasi juga bisa gitu ya. Tentu bisa Pak. Nah, saya mau ngasih tahu ini aspek positif lah gitu ya. Kita jangan terlalu pesimistik juga gitu. Memang aspek regulasi untuk sustainable investment itu tidak hanya mesti di sektor keuangan aja. Juga sangat penting, mungkin lebih penting di aspek di sektor realnya gitu. Kalau kita mau mendorong renewable investment, kita nggak hanya sibuk gitu ya, isu green bond, bikin value investment. Kalau memang renewable investment itu sendiri nggak menarik secara investasi, percuma aja duit dikumpulkan gitu, dikumpulkan. Saya ingin memberi contoh kalau regulasi di bidang keuangan memang sudah ada arah ke situ Pak. Nah menurut saya kita perlu appreciate juga lah ya pemerintah kita dalam hal ini OJK. Malah saya melihat gitu ya, selain ke hati gitu ya, selain ke hati yang menjadi pionir sebenarnya OJK juga. Seringkali di regulator di banyak negara itu seringkali itu regulator merespon dinamika pasar, dinamika bisnis. Di Indonesia untuk sustainable investment justru sebaliknya, OJK walaupun masih banyak perlu dilakukan oleh OJK di depan 2014 saya katakan mereka keluarin sustainable investment. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait green bond, jelas aturannya untuk memfasilitasi. Pemerintah bahkan gitu ya menjadi champion itu, menjadi pionir untuk green bond. Pemerintah melakukan green suku. Jadi ada usaha-usaha di sisi itu ya, regulasi memberikan contoh, berdiri di depan. Tapi kalau boleh saya katakan yang sering saya sampaikan juga di berbagai forum adalah untuk ESG investment itu mungkin masih kurang. Tapi alhamdulillah hati cukup aktif di situ. Jadi cukup bisa membantu juga. Pemerintah OJK lagi, maksudnya OJK di sini mengeluarkan peraturan yang saya bilang tahun 2017 itu yang mewajibkan financial institution, listed companies, basically perusahaan yang menyangkut publik masyarakat luas gitu ya, keuangan atau perusahaan listed untuk punya rencana aksi dan melaporkan aktivitas mereka terkait sustainable investment. Ini sudah ada beberapa usaha juga sih Pak di bidang keuangan gitu. Yang kita harus appreciate juga. Ya, cuman di bidang keuangan itu memang harus harmonis dengan aturan-aturan atau regulasi sektor di level sektor gitu ya. Betul Pak. Kita kan ada sektor pertambangan, sektor kehutanan, perikanan, perkebunan itu yang semuanya bisa saja against green atau sustainable investment tadi. Betul. Jadi memang harus jalan semuanya sih. Misalnya kalau memang OJK katakan contoh mewajibkan bank gitu. Oke, say at least 30% dari portfolio loan-nya pinjamannya harus ke bisnis yang ramah lingkungan dengan syarat A, B, C, D, E misalnya. Atau OJK ngomong ke perusahaan asuransi, ke fund manager, sekian persen dari aset kamu contohnya harus diinvestasikan di produk investasi di saham yang memenuhi kriteria ESG katakan gitu ya. Tetapi kalau di sektor realnya gitu, seperti Pak Sam bilang tadi, kalau di sektor tambang, perkebunan, atau di sektor apapun ini sektor real gitu, tidak ada aturan-aturan atau usaha mendorong ke arah sana, atau worse gitu ya, membiarkan aktivitas perusahaan yang tidak ramah lingkungan atau tidak ramah kepada masyarakat luas, itu percuma juga di sininya kan? Iya, betul. Ketika bank mau meranking, ini semua perusahaannya kayak begini. Kalau hasil diikat aturan OJK seperti ini,
Ini tidak bisa memenuhi syarat saya. Kalau harus diwajibkan ngeluarin green bondnya sudah ada, tapi mau investasi kemana juga nggak ada. Jadi harus berjalan seiringan sih Pak, kan seiringan. Jadi kalau menurut saya itu tadi, fokus sustainable investment itu jangan hanya berhenti gitu, jangan hanya terlalu berfokus di sektor keuangan itu sendiri. Strateginya, roadmapnya, aturannya, sektorial itu equally. Jadi menarik juga apa yang disampaikan Pak Ricky. Sebenarnya persoalan yang kita lihat adalah bukan soal sumber uangnya juga, tetapi kemana nanti sektor-sektor itu uang itu akan diinvestasikan pada sektor-sektor yang ready. Betul. Itu juga problem, dan juga kita juga harus menyiapkan civil society untuk bisa mengolah itu jadi hulu sama hilirnya tuh nyambung. Iya, ada gitu, supply and demand-nya lah. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Misalnya kalau saya sampaikan tadi ya, di ranah global itu ada itu banyak namanya itu investor initiative. Para investor ini fund manager, insurance companies itu mereka team up satu sama lainnya gitu. Untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar supaya mereka berbisnis secara ramah lingkungan, supaya mereka kalau perusahaan minyak misalnya sekarang kan ramai sekali ya. Perusahaan minyak itu di pressure sama para investornya harus punya roadmap. Kamu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi seperti apa bisnis modelnya? Akan terus gali-gali bumi, ambil minyak, batu bara? Oh, no way, karena berapa puluh tahun dari sekarang itu enggak layak bisnis lagi. Jadi ada pressure. Sehingga perusahaan meresponnya, bikin strategi segala macam, bikin aksi. Mungkin mereka bilang, oh oke, kayak British Petroleum, mereka umumkan ya. Mereka mau cut produksi minyak gas mereka gitu ya. 40% apa 50% gitu. Mereka akan naikkan kapasitas renewable energy mereka, if I'm not mistaken 20 kali atau 10 kali gitu loh. Nah, ketika itu muncul, artinya nanti si British Petroleum ini butuh pendanaan yang green kan ya. Mungkin dia minta green bond segala macam. Itu gampang lah. Jadi kalau di sisi supply perusahaan bisnis ini tidak banyak usaha-usaha yang keras juga itu. Takutnya inisiatif di sektor keuangan OJK segala macam ini juga tidak terlalu efektif gitu. Bukan tidak terlalu efektif. Jadi banyak hal ya Pak yang bisa kita lakukan untuk mengkampanyekan betul Pak. Sustainable investment. Iya, kita ngelihat dari si optimisme, artinya kita masih banyak kerjaan lah Pak, gitu Pak ya. Iya, okay. Tapi saya optimis sih Pak. We are on the right direction karena menurut saya caranya sih dua gitu loh. Apakah kita memang force ourselves gitu loh, untuk adopsi itu dari sekarang gitu, atau kita nanti terpaksa melakukannya secara pahit gitu. Ketika kita ditinggalkan investor, ketika memang dampak lingkungannya benar-benar tidak tertahankan lagi gitu, jika dampak sosialnya semakin besar, at that point of time kita terpaksa melakukannya. Tapi jangan sampai di situ lah ya. Idealnya kita inginnya tentu jangan sampai gitu. Ya sama lah seperti COVID-19. Kalau memang kita tidak mengintervensi gitu ya, wildlife kita gitu Pak Sam ya, mungkin kita tidak punya COVID-19 sekarang kan. Kita mungkin nggak punya HIV/AIDS kan ya. Mungkin ya. Nah, tapi karena selama ini kita mungkin karena kita tidak tahu atau karena kita rakus, kita selalu sembarangan mengeksploitasi biodiversity kita seperti seperti bunuh diri kan, mau memancing penyakit sendiri kan. Iya. Akan balik lagi ke kita. Iya, jangan makanya COVID-19 ini jadi pembelajaran. Jangan kita belajar justru secara pahitnya begini. Kita menciptakan penyakit untuk diri kita sendiri. Betul. That's the price we have to pay, Pak ya. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Riki. Baik, demikian Sobat Konservasi. Hari ini kita dapat pembelajaran berarti banget nih. Kamu simpulkan dulu Yud. Betul. Intinya adalah investasi berkelanjutan ini sejalan dengan sustainable development. Tadi saya mencatat bahwa untuk mendorong bersama-sama kesadaran investasi ini perlu membuat sebuah iklim bersama yang bisa kita lakukan dengan sama-sama memberikan inspirasi, bisa memberikan regulasi yang terintegrasi, dan juga bersama-sama kita berkolaborasi kayak gitu. Jadi Sobat Konservasi, sekian bincang tropis hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada ide-ide topik apa yang mau dibahas, yang pengen diketahui, silahkan bisa ketik di komen atau nanti langsung meluncur ke sosial media TFC Sumatera di Instagram kita TFC Sumatera
dan juga Facebook kita kayak gitu. Jadi sekian, salam korporasi.